Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Proyudi dari PTB 2021 dengan bernim 150 362 1091. Yang terhormat kepada Bapak dosen Dr. Rian Arthur SPD MPD. Di sini saya sedikit akan menjelaskan strategi pembelajaran cooperative learning pada pendidikan vokasional. Selanjutnya akan lanjut pada video. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya mengambil judul strategi pembelajaran cooperative learning pada pembelajaran pendidikan vokasional. Ini merupakan data diri saya yang saya sudah jelaskan di video pembuka tadi. Apakah kalian tahu apa itu cooperative learning? Cooperative learning merupakan pembelajaran memanfaatkan fenomena kerjasama atau gotong royong dalam pembelajaran yang menekankan terbentuknya hubungan antara siswa yang satu dengan yang lainnya, terbentuk sikap dan perilaku yang demokratis, serta tumbuhnya produktivitas kegiatan belajar siswa. Sebelum kita mulai ke dalam materi, sedikit ada pendahuluan untuk mengingat sedikit. Pembelajaran cooperative learning adalah metode pembelajaran dengan prinsip belajar untuk sukses bersama. Cooperative learning biasa disebut dengan tutorial teman sebaya. Artinya, metode pembelajaran yang dilakukan dengan melibatkan siswa untuk saling membantu siswa yang lain. Pembelajaran kooperatif sebagai salah satu alternatif metode pembelajaran dapat dijadikan pilihan bagi para pendidik mulai jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Dengan cooperative learning diterapkan, mahasiswa dapat meningkatkan hasil belajarnya dan interaksi sosial dengan sesamanya dapat terjalin dengan baik. Implementasi pembelajaran cooperative learning pada kelas akan mengubah paradigma cara belajar dengan suasana tradisional yang fokus pada kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada dosen menjadi kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada mahasiswa. Dengan demikian diharapkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa menjadi lebih baik, selain juga mengembangkan tanggung jawab, pemahaman, pengetahuan, empati, dan interaksi sosial dengan sesama mahasiswa lainnya. Sehingga pendidikan berbasis mutu tidak hanya sebagai konsep, tetapi perbaikan kelanjutan dalam pendidikan menuju ke arah yang lebih baik. Memahami model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah salah satu perencanaan sesuatu yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalam buku, film, komputer, dan lain-lain. Berdasarkan pengertian tersebut, pembelajaran cooperative learning merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan tim kecil, yaitu antara 1 sampai 6 orang yang mempunyai latar belakang yang kemampuan akademik, jenis kelamin, suku, ras, dan yang berbeda. Sistem penilaian dilakukan terhadap pengelompokan. Setiap kelompok akan memperoleh penghargaan jika kelompok mampu menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Dengan demikian, setiap anggota kelompok akan mempunyai ketergantungan positif semacam itulah yang selanjutnya akan memunculkan tanggung jawab individu terhadap kelompok dan keterampilan interpersonal dan setiap anggota kelompok. Setiap individu akan saling membantu. Mereka akan mempunyai motivasi untuk keberhasilan kelompok, sehingga setiap individu akan memiliki kesempatan yang sama
yang memberikan kontribusi dan demi keberhasilan kelompok. Dengan pembelajaran kooperatif ini dikembangkan untuk mencapai setidaknya 3 tujuan pembelajaran, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. Dengan demikian, para mahasiswa atau siswa bekerja kelompok dalam memberikan banyak manfaat, diantaranya mendapatkan nilai yang pertama, memberikan tempat pada orang lain, yang kedua berada dalam kelompok, yang ketiga melakukan hubungan mata, yang keempat belajar berbicara dengan berbisik, yang kelima ada memanggil siswa dengan nama, yang keenam ada rasa ingin mengalah, belajar mengurangi rasa ingin mengalah, yang ketujuh belajar mengambil ahli pembicaraan, yang kedelapan ada membantu rasa berkelompok atau swing together, yang ke-9 memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara, yang ke-10 mendengarkan dengan seksama. Dengan demikian, siswa atau mahasiswa dapat ketika belajar kelompok secara tidak langsung memiliki nilai-nilai tersebut. Yang selanjutnya, metode pembelajaran cooperative learning memiliki ciri-ciri khusus, yaitu ada 4. Yang pertama, secara teoritis model pembelajaran dapat dikembangkan. Yang kedua, landasan pemikiran untuk menepati tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, ada tingkah laku dalam mengajar supaya model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Yang kelima, ada lingkungan belajar yang mendukung sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang selanjutnya ada elemen-elemen dasar pembelajaran cooperative learning. Ada 4 elemen yang berdasarkan, yaitu 1. Saling ketergantungan positif. Dalam interaksi kooperatif, dosen diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang mendorong anak-anak untuk saling berinteraksi dan saling menumbuhkan rasa positif. Yang kedua, interaksi tatap muka. Dalam interaksi positif, semua siswa diharapkan saling berinteraksi tatap muka. Dalam interaksi positif, semua siswa diharapkan saling bertatap muka sehingga mereka dapat melakukan dialog dan dapat mengembangkan komunikasi yang efisien. Yang ketiga adalah akuntabilitas individual. Dalam kelompok belajar kooperatif, anggota kelompok dituntut untuk memberikan andil bagi keberhasilan kelompoknya. Yang keempat, keterampilan menjalin hubungan dengan siswa. Dalam pembelajaran kooperatif, keterampilan sosial bermanfaat untuk menjalin hubungan dengan siswa lain tentang materi pembelajaran yang diajar dan dilatih. Selanjutnya, ada sebelum ini, jadi mahasiswa bisa menerapkan di suatu lingkungan dan bisa unsur-unsur yang ditanam dalam dirinya, yaitu ada 1. Mahasiswa harus memiliki persepsi secara bersama-sama. Kedua, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk terhadap tiap siswa lainnya kelompoknya dalam mempelajari materi yang dihadapi. Mahasiswa dapat berpandangan sama sehingga memiliki tujuan yang sama. Mahasiswa berbagi tugas dan tanggung jawab yang sama dengan anggota kelompok. Yang kelima, ada mahasiswa dilakukan evaluasi dan penghargaan
yang akan berpengaruh terhadap evaluasi seluruh anggota kelompok. Yang keenam, ada mahasiswa akan diminta bertanggung jawab kepada individual tentang materi yang dipelajari dalam kelompok kooperatif. Dengan demikian, jika di suatu tempat di suatu lingkungan belajar di mana mahasiswa bekerja dalam kelompok heterogen untuk menyelesaikan tujuan bersama, kemudian belajar kooperatif adalah cara mengatur belajar di kelas di mana mahasiswa belajar bersama untuk mencapai tujuan, pengetahuan, dan keterampilan agar dapat berjalan secara efektif. Dan kesimpulannya, dari yang kita bahas dengan materi pembelajaran cooperative training ini, dari pembahasan tentang pembelajaran kooperatif yang telah dijelaskan di atas, dari berbagai langkah, prosedur, kelemahan, dan kelebihannya yang terdapat dalam pembelajaran kooperatif, maka jika dikaitkan dengan kebutuhan pendekatan serta metode pembelajaran bagi anak yang berada di pendidikan dasar, pendekatan atau model pembelajaran kooperatif itu sangat dibutuhkan. Namun semuanya perlu menjadi sebagai aktor utama dalam sebuah pembelajaran. Dengan demikian pembelajaran berjalan dengan aktif, inovatif, dan edukatif dan menyenangkan. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat video ini ya.